Setelah sempat menjejakkan kekuasaannya selama 6 abad di tanah yang kini disebut Spanyol. Pada awal abad ke-14, kekuatan Islam di dataran Eropa hanya bertahan di bagian selatan. Dinasti yang berhasil mempertahankan kekuatannya adalah Bani Ahmar yang bertahan di dalam benteng mereka yang terkenal hingga saat ini, Alhambra. Alhambra berdiri dengan megahnya di atas kota Granada, di atas Bukit La Sabica, Bukit Emas Granada. Inilah peninggalan Islam yang paling penting dan terbaik di Eropa Barat. Alhambra, oh Alhambra, hanya mungkin dalam mimpi. Atau istana mambang dan peri yang telah menjelma bila purnama raya memandikanmu dengan cahaya. Gemerlapan berkejaran, riak air berdesiran, bisik hati akan bergema. Oh, alangkah indahnya. Itulah sajak yang ditulis oleh Victor Hugo, seorang pujangga Eropa ketika melihat keindahan Alhambra. Awalnya, Alhambra dibangun oleh Ibnu Ahmad sebagai komplek militer sekitar abad ke-7 Masehi, namun sekitar abad ke-13 Muhammad bin Yusuf bin Nasr atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Hamar membangun sebuah istana di dalamnya. Sejak itulah benteng ini berkembang menjadi istana kerajaan Islam di Granada. Istana yang dibangun dengan latar belakang salju abadi, Sierra Nevada ini terbagi dalam 3 bagian utama. General Life, taman kota dengan halaman yang indah, dilengkapi dengan pancuran dan tiang-tiang yang ramping. Palacio Nazaris atau Istana Nasrid, tempat di mana Sultan dari Bani Ahmar tinggal. Dan bagian yang terakhir adalah Al-Kazaba, bagian di mana dahulu berfungsi sebagai benteng dan pusat latihan militer kerajaan Bani Ahmar. Al-Kazaba terdiri dari beberapa menara. Torre del Homnage, menara tertua di Al-Kazaba. Torre de la Vela, menara pengawas. Torre de la Sultana, menara sultan. Serta Torre de la Folgora dan Torre Quebrada sebagai menara tambahan. Al-Kazaba memiliki satu jalan keluar, sebuah gerbang yang disebut dengan pintu keadilan. Dilihat sekilas, pintu ini tak memiliki keistimewaan. Namun jika diperhatikan dengan lebih seksama, pada pintu ini terdapat ornamen yang menarik. Sebuah lambang tangan yang merupakan simbol dari rukun Islam. Bagian utama dari Alhambra adalah Los Palacios Nazaris atau Istana Nasrid, tempat di mana pemimpin Bani Ahmar berada. Istana ini terdiri dari 3 bagian, yaitu Mexuar, Comares, dan Leones. Sebelum memasuki Mexuar, terhampar sebuah taman dengan tata ruang yang rapi dan cantik. Setelah itu, terlihatlah sebuah bangunan beratap rendah dengan 4 pilar yang menyangganya dan berhiaskan ubin yang tersusun secara geometris, serta pahatan kaligrafi yang kompleks di dinding, serta langit-langit ruangan. Di ruangan yang dikenal dengan ruang Al-Hukmi inilah dahulu berlangsung sebuah proses hukum. Setelah melewati pintu keluar ruangan Mexuar, terlihatlah sebuah halaman yang diberi nama
The Golden Chamber, sebuah tempat yang dahulu digunakan sebagai tempat bersantai dan bercengkrama. Dari pintu yang berada pada sisi selatan halaman ini, kita dapat menuju pintu Istana Comares. Pintu yang bagian depannya berarsitektur Atarik, seni yang memiliki unsur dedaunan. Pada abad 19 Masehi, pintu ini telah mengalami restorasi, namun keaslian dari seni serta desain klasiknya tetap terjaga. Dan di balik pintu inilah berdiri Istana Comares, sebuah istana yang kompleks dengan ruangan untuk para petinggi kerajaan serta ruang tahta. Spanyol terbagi dalam 17 komunitas provinsi, di mana semua umat Islam tersebar di seluruh daerah. Urutan provinsi yang memiliki umat Islam terbanyak adalah Catalunya, Madrid, Valencia, Murcia, dan terakhir adalah Andalusia. Kebanyakan dari mereka bekerja di bidang tekstil dan bangunan, sedangkan di Valencia dan Murcia mereka bekerja dalam bidang pertanian. Meskipun dalam sejarah di peninsula Iberika Islam tidak tersebar sampai ke utara, namun kini banyak umat Islam yang tercatat menetap di sana. Pero ¿hay un criterio que siguen los musulmanes para instalarse en una u otra comunidad? No, el criterio fundamental viene por las posibilidades de trabajar. Allí donde hay más tejido industrial, allí donde son mejores las posibilidades de trabajar, allí es donde van los musulmanes. ¿Por qué la zona de Valencia y la zona de Murcia está muy ocupada por musulmanes? Bueno, porque tiene una agricultura muy rica. Y entonces aquellos musulmanes que no tienen una buena preparación, que no tienen una preparación técnica, pues aquellos musulmanes se van a trabajar allí. Pero incluso, por decir un dato curioso, incluso en aquellas zonas de la península ibérica que no estuvieron dominadas por Al-Ándalus, como puede ser la zona norte, hoy hay musulmanes allí. Hoy tenemos musulmanes en el País Vasco, tenemos musulmanes en Asturias y tenemos musulmanes en Galicia. Dan kini, hampir di setiap kota terdapat sebuah masjid yang menjadi pusat dari kegiatan Muslim. Seperti misalnya di Madrid, di Cordoba, dan di Granada. Madrid memiliki Mosquito M30, yaitu masjid yang berdiri atas bantuan dari negara Arab. Selain dipakai sebagai sebuah tempat sholat, masjid yang berada tepat di jalan M30 ini juga dipakai sebagai tempat belajar mengajar agama Islam dan bahasa Arab, serta menjadi tempat bagi mereka yang ingin memeluk agama Islam. Nosotros nuestra syahada asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Isa alaihi salam Rasulullah. Alhamdulillah. Jika di Madrid, sholat berjamaah dapat dilakukan di dalam masjid. Beda halnya dengan di Cordoba. Sholat berjamaah dilakukan di taman kota. Tanpa memikirkan luas dan tempat, berbagai ras berkumpul dan dengan khusyuk melakukan sholat di masjid kecil yang dikelola warga Maroko ini. Sebuah pemandangan yang penuh ironi.
bagaimana warga Muslim bertahan di kota yang dahulu menjadi pusat kerajaan Islam. Tapi inilah dampak dari peralihan kekuasaan. Meski umat Islam di Granada sudah terusir pada tahun 1492 Masehi, namun masih dapat ditemukan penduduk asli Granada yang telah menjadi Muslim. Muslim. So right now it's my mother, my father, and my aunt and my uncle. They're Muslims. Then I have 5 sisters. We're in total 6 people, 6 brothers and sisters in our family. Adam beserta keluarganya memang bukanlah sisa dari Moriscos. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan melihat ajaran Islam sebagai sebuah jalan hidup yang dapat menuntun ke arah kebenaran. Adam sendiri telah menikah dengan seorang keturunan Jepang yang kini juga memeluk agama Islam. I lived in England for 3 years, no, actually 4 years, and I met my wife there. She wasn't a Muslim at the time. But she became Muslim, and after that we became married. I got married with my husband, who is Muslim, and before that I wasn't. I don't know. I didn't know so much about Islam, but I believed a God, so it wasn't so difficult for me to get into Islam. And also there are many things in common. So I don't know. It was new for me, but not so new. And I accepted it so easily, I think. There are many things difficult, but not so. It wasn't so difficult. It wasn't so some big problem for me. Di negara yang dimana Muslim menjadi minoritas, mereka menjalani kegiatan Muslimnya dengan normal, tanpa hambatan, serta memiliki cara tersendiri dalam melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. The Muslim activity? Yes, well, it's very normal activity. We wake up in the morning, do the prayer, and I have to work. So I just work and I interrupt my work to pray. And very normal. Then at night, sometimes I read Quran, sometimes I don't, it depends. And on Fridays, I go to the mosque. There are many mosques in Granada, so I usually go to different mosques. I don't just go to one mosque, so I can get together with all sorts of people, not just the people from one group. But yeah, I have a very normal life. I don't do anything special. I have a dua, which in Arabic is Rabbi Yassir wala tu'assir, Rabbi tamim bil khair, which means it's a dua. It's from the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That says, "Oh my Lord, make it easy for me, not difficult, and make what begins ends in a good way." And this it's a dua that the scholars recommend to do it before you start your job, before you do something difficult or something that requires a lot of effort. And I do it every day before starting my work, and inshallah I get some blessings from Allah and some help. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah.
Ketika bangsa-bangsa di Eropa sedang mencoba membangun kastil-kastil yang menjulang tinggi ke udara di Granada, kerajaan Islam telah berhasil membangun sebuah istana megah yang terkenal sebagai Istana di Atas Air. Istana yang memiliki persamaan dengan Taj Mahal di India, di mana sebuah kolam refleksi besar terhampar di depannya. Di Menara Comares inilah raja tinggal. Di sebuah ruangan yang atapnya dibuat seperti stalaktit yang berbentuk sarang lebah. Ubin yang tersusun secara geometris dengan ukiran lambang kerajaan Nasrid di tengahnya. Serta dinding yang dihiasi pahatan kaligrafi yang berseni At-Tariq, sebuah seni yang mengadopsi unsur dedaunan dengan pahatan utama yang berbentuk pohon kehidupan. Inilah sebuah refleksi dari budaya yang terlahir dari seniman dan intelektual Muslim yang berlindung di Granada. Selain Istana Comares yang menjadi bagian utama dari Istana Nasrid, juga terdapat bagian lainnya seperti Taman Singa yang memiliki luas sekitar 400-an meter persegi yang dikelilingi ratusan tiang berlapis-lapis yang di tengahnya terdapat air mancur berbentuk segi 6 yang terdiri dari 2 tingkat dan dikelilingi oleh 12 ekor singa yang masing-masing mulutnya mengeluarkan air. Ruangan lainnya adalah ruangan yang dibangun untuk 2 orang saudara perempuan sultan. Sebuah ruang berarsitektur sarang lebah dan berseni At-Tariq dengan jendela yang menghadap sebuah taman. Ruangan lainnya yakni ruangan bersiram yang di tengahnya terdapat kolam seluas ratusan meter persegi dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Bagian lain yang ada di dalam kompleks Alhambra adalah ruangan untuk mensucikan badan sebelum melakukan sholat. Ruangan ini berada tepat di sebelah gereja Santa Maria de la Alhambra. Konon dahulu gereja ini adalah sebuah masjid. Bagian lain yang menarik dari Alhambra adalah taman kotanya atau yang disebut dengan General Life, di mana pohon-pohon disusun indah dengan aliran air yang tertata sedemikian rupa agar dapat mengaliri seluruh bagian Alhambra. Taman-taman dengan aliran air ini dapat dinikmati oleh seluruh muslim yang berlindung di Granada dari berbagai sudut. Setelah kerajaan Castilla dan Aragon bersatu melalui pernikahan, maka kekuatan Nasrani semakin kuat. Dan akhirnya pada tahun 1492, Granada pun jatuh. Dan berakhirlah seluruh kekuatan Islam di selatan benua Eropa. Sejak saat itulah, Raja mengumumkan bahwa seluruh tanah kekuasaannya bernama Spanyol dan merupakan sebuah negara kerajaan Katolik.